Jumat 29 Maret tahun 2019, warga yang tinggal di Kelurahan Galang Kota, Deli Serdang, Sumatera Utara geger. Ketika di pagi itu, warga memusatkan perhatiannya pada sebuah sosok yang terbujur kaku teronggok di pinggir jalan. Penampakannya sungguh menyedihkan. Selain ditemukan telah tak bernyawa, sosok yang juga adalah seorang perempuan muda berambut pirang dengan tato kupu-kupu di tubuhnya itu saat ditemukan tidak menggunakan satu helai pakaian pun. Di tubuhnya juga tak ditemukan luka-luka yang bisa saja menjadi sebuah indikasi terkait bagaimana perempuan muda itu meregang nyawanya. Warga yang melihatnya secara langsung tentu heran kira-kira apa yang menyebabkan perempuan itu kehilangan nyawanya. Sempatlah terfikirkan bahwa sosok itu adalah korban tabrak lari. Ya karena tidak ditemukannya penyebab atau luka khas orang yang dihilangkan nyawanya dengan sengaja. Namun walau begitu, melihat temuan itu, warga pun segera melaporkan temuan itu kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini, warga melaporkan temuan itu kepada Polsek Galang, yang tak lama hadir untuk melakukan olah TKP dan evakuasi korban. Saat itu, korban dibawa dengan mobil ambulans Puskesmas Galang menuju RSUD Deli Serdang di Lubuk Pakam guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan singkatnya, setelah pemeriksaan usai, rilislah hasilnya. Dan betapa terkejutnya petugas ketika menemukan sebuah fakta bahwa sosok perempuan muda berambut pirang itu dihilangkan nyawanya dengan sengaja oleh seseorang. Polisi yang bekerja keras saat itu berhasil menemukan identitas korban. Korban diketahui bernama Nur Hidayah alias Lisa, yang pada saat ditemukan diperkirakan usianya 38 tahun. Lisa adalah seorang yang bekerja sebagai biduan dangdut di sebuah kafe atau warung remang-remang yang ada di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia merupakan warga yang tinggal di Desa Tanah Abang, Kecamatan Galang. Dan masih di hari yang sama, 29 Maret, tepat jam 4 sore, kantor Polsek Galang saat itu secara mengejutkan kedatangan seorang tamu yang mengaku bernama Parningotan Budi Utomo. Budi saat itu datang ke kantor polisi dalam rangka menyerahkan diri. Ia mengaku ialah dalang dibalik meninggalnya Nur Hidayah alias Lisa, si biduan cantik itu. Dalam interogasi yang kemudian dilakukan, dia mengaku bahwa dialah seorang diri yang melakukan aksi jahat itu kepada Lisa, lantaran emosi yang kemudian membawanya berbuat di luar nalar dan akal sehat. Lalu setelah mendapatkan keterangan dari terduga pelaku, petugas pun membawa Budi ke TKP untuk melakukan prarekonstruksi. Singkatnya, sesaat setelah prarekonstruksi itu berlangsung, polisi tak begitu saja mempercayai peragaan dan akuan yang Budi ucapkan dan lakukan. Sebab petugas menemukan beberapa kejanggalan. Termasuk salah satunya adalah korban tidak mungkin dihilangkan nyawanya sendiri oleh Budi. Lebih parah lagi, petugas mencurigai ada beberapa orang yang diduga ikut bersama dengan Budi menghilangkan nyawa Lisa. Setelah didesak oleh beberapa pertanyaan, terungkaplah dari akuan yang Budi beberkan kepada pihak yang berwajib terkait motivasi penghilangan nyawa dan pelaku-pelaku lainnya. Polisi sempat heran, mengapa bisa-bisanya satu wanita dihilangkan nyawanya dengan 3 orang pria yang jelas-jelas punya tenaga yang lebih kuat. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Lisa? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Nur Hidayah alias Lisa, seperti yang saya sebutkan barusan, adalah seorang wanita yang bekerja sebagai biduan dangdut di sebuah kafe milik Eviana yang berlokasi di Dusun 1, Desa Timbang Deli, Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Lisa adalah seorang janda yang telah diberkahi 2 orang anak. Pernikahannya dengan seorang pria atau mantan suaminya kandas di tengah jalan. Setelah kurang lebih 5 tahun mereka sama-sama menjalani bahtera rumah tangga. Setelah perpisahan yang menyakitkan itu, kedua buah hati Lisa tinggal terpisah dengan Lisa. Mereka diasuh dan dirawat oleh neneknya, masih dalam satu desa yang sama di Kecamatan Galang, Deli Serdang. Dan setelah perceraian itu, disebutkan dalam artikel yang saya kulik, Lisa akhirnya terjun ke dunia malam. Ia menjadi biduan dangdut di sebuah kafe. Kebetulan saya tidak mendapatkan informasi terkait sejak kapan persisnya Lisa mulai bekerja di kafe yang disebut warung remang-remang itu. Namun yang pasti, selain Lisa bekerja sebagai biduan, Lisa juga nyambi. Pastilah hal itu mungkin saja disebabkan oleh desakan ekonomi yang pada saat itu terus saja mendera kehidupan Lisa. Apalagi setelah ia hidup terpisah dengan mantan suaminya, hidupnya otomatis harus bisa mandiri tanpa harus tergantung pada siapapun atau orang lain.
Hari gelap yang merundung hidup Lisa adalah terjadi pada hari Jumat 29 Maret tahun 2019. Hari yang sungguh membuat hidup Lisa bungkam selamanya. Juga bisa jadi hari itu adalah hari yang tak pernah diharapkan datang oleh keluarga Lisa, terutama kedua buah hatinya. Semuanya bermula pada hari Kamis 28 Maret. Di tengah malam itu, Budi yang adalah seorang pria 25 tahun pekerjaan wira swasta, janjian dengan dua teman lainnya yang bernama Tony Sandro, 35 tahun pekerjaan tukang las, dan Hisar Alexander, 26 tahun pekerjaan sopir. Mereka bertiga dengan menggunakan dua buah sepeda motor pergi ke kafe milik Eviana di Dusun 1 Desa Timbang Deli. Kafe itu adalah katanya kafe remang-remang yang juga merupakan tempat di mana Lisa bekerja. Tujuan mereka bertiga ke tempat itu adalah untuk melepas penat dan bersenang-senang tentunya. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan yang tak terlalu makan waktu itu, sampailah mereka bertiga di kafe yang semakin malam semakin ramai itu. Setelah mereka memarkirkan sepeda motornya, beranjaklah ketiga pria itu menuju dalam kafe dan duduk tepat di depan bar station. Di sana langsung mereka memesan minuman tua untuk menemani malam mereka di tengah hingar-bingar suara lantunan gendang dangdut dan seruling bambu yang menyatu dan menghasilkan irama yang menggoda bagi siapa saja untuk bergoyang. Tak lama setelah menu yang mereka pesan dihantarkan, dimulailah malam panjang remang-remang itu. Satu persatu gelas yang berisi minuman tradisional khas Sumatera Utara itu mereka nikmati tegukan demi tegukan. Di tengah irama suara lantunan biduan membawakan lagunya, Budi, Hisar, dan Tony tertarik untuk unjuk gigi. Segeralah mereka berdiri menghampiri biduan-biduan yang ada di tempat mereka membawakan lagu dangdut. Mereka mendekati biduan untuk berjoget. Kala itu, mereka ditemani oleh dua biduan sekaligus. Sebut saja mereka Ayu dan Sarah. Seperti dari sumber yang saya dapatkan, sumber itu mengatakan bahwa Ayu dan Sarah adalah biduan yang kerja di kafe itu. Mereka tergabung dalam satu tim bersama dengan Lisa. Lisa yang sedari tadi hanya duduk termangu, tak mau begitu saja melewatkan malam yang panjang itu. Ia segera bergabung dengan tamu mereka, Budi, Hisar, dan Tony yang ditemani oleh Ayu dan Sarah. Di tengah goyangan dangdut yang semakin asoy itu, disebutkan Budi kemudian merayu si biduan dangdut Ayu untuk mengajaknya melakukan pertandingan gulat, yang dimana rencananya pertandingan itu akan diadakan di rumah Budi. Namun kala itu rayuan dan ajakan Budi untuk begituan ditolak oleh Ayu. Tak habis akal, Budi pun mengajak biduan yang lain. Kala itu Budi mengajak Sarah untuk melakukan pertandingan gulat. Namun kembali ajakan itu ditolak juga oleh Sarah. Ayu dan Sarah kemudian menyarankan Budi untuk mengajak Lisa demi tersalurkannya birahi yang tampaknya lagi memuncak itu. Barangkali saja Lisa bersedia diajaknya. Dan benar saja, ajakan Budi yang meminta Lisa untuk bertanding gulat mendapatkan respon positif. Kala itu tarif yang diberikan Lisa adalah Rp200.000 untuk satu kali main. Singkatnya, setelah semuanya beres, Budi pun segera pamit pulang. Sebelum Budi berpamit, Budi sempat berbicara pada temannya Hisar. Ia mengatakan bahwa ia mau undur diri dulu dikarenakan akan ada pertandingan yang akan diadakan di rumahnya. Tanpa sepengetahuan Lisa, Hisar pun berkata, "Oke lah, kalau begitu bisa kita ramaikan Lisa. Kita main bertiga." Budi pun tersenyum. Tak lama kemudian dengan berbonceng sepeda motor, Budi dan Lisa bergegas menuju rumah Budi yang terletak tak jauh dari kafe. Rumahnya masih di dalam wilayah Kecamatan Galang, Deli Serdang, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Hisar dan Tony pun sama, mereka nggak mau ketinggalan acara itu. Mereka pun segera bergegas dan mengikuti Budi dan Lisa dari belakang. Lanjut, ketika itu Hisar dan Tony tiba lebih dulu di rumah Budi. Mereka menunggu kedatangan Budi dan Lisa di seberang jalan rumah Budi. Kala itu di hari Jumat 29 Maret 2019, tepat jam 2 dini hari. Lalu tak lama kemudian sampailah Budi dan Lisa di Perintis Kemerdekaan dan masuk ke dalam rumah Budi. Di dalam rumah, Budi membawa Lisa segera memasuki kamar yang ada di bagian depan rumah Budi. Dalam informasi yang saya kulik, mengetahui Budi dan Lisa sudah masuk ke dalam rumahnya, Hisar dan Tony gak mau kalah. Mereka segera menuju pintu rumah Budi dan mengetuknya. Dan setelah pintu itu terbuka, mereka berdua masuk dan segera menuju kamar atau tempat di mana acara pertandingan gulat dengan Lisa akan segera dimulai. Di dalam kamar yang tak begitu luas itu, Budi kemudian kembali mengajak Lisa untuk memulai acara puncaknya. Namun ajakan itu secara tiba-tiba ditolak oleh Lisa. Dikarenakan Lisa nggak mau melayani 3 pria sekaligus dalam satu sesi. Di awal janjinya kan tarif Rp200.000 hanya untuk satu kali main dan hanya untuk satu orang saja.
Sedangkan di malam itu, Budi, Tony, dan Hisar berniat menggunakan jasa si biduan cantik itu secara bersama-sama. Tentu niat tulus mereka ditolak mentah-mentah oleh Lisa. Saat itu Lisa segera berpakaian dan berberes. Ia mau pergi saat itu juga. Gak sudi ia melayani 3 pria sekaligus. Mendapatkan perlakuan yang kurang enak dari Lisa membuat Budi yang sudah birahi memuncak emosinya. Saat itu dengan segala tenaga yang ia miliki, ia berusaha untuk menjatuhkan Lisa ke lantai. Usaha untuk menjatuhkan Lisa tentu mendapatkan perlawanan dari Lisa. Kala itu Lisa berontak dan berteriak guna menghalau segala usaha Budi untuk menjatuhkan dirinya ke lantai. Namun semua usaha Lisa menjadi sia-sia ketika Tony dan Hisar turun tangan membantu Budi dalam upayanya membungkam Lisa. Dan dengan satu hentakan saja yang Lisa dapatkan di kedua kakinya, tumbanglah ia ke lantai. Dalam akuan yang Budi beberkan di muka persidangan, melihat Lisa yang terjatuh membuat Budi kemudian menindihnya. Tak hanya menindih tubuh Lisa, saat itu tangannya juga berusaha untuk menghalangi jalur nafas Lisa dengan sekuat tenaga. Mendapati serangan itu, Lisa hanya bisa berteriak namun ia tak bisa banyak bergerak. Dikarenakan kaki dan tangannya turut pula dipegangi oleh Hisar dan Tony. Dan setelah mendapatkan kepalanya, Lisa lemas dan tak berdaya. Di dini hari yang dingin itu, ia pun pergi menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Mendapati Lisa yang bungkam, mereka bertiga tentu panik dibuatnya. Antara sadar dan tidak sadar, mereka kala itu diduga melakukan hal itu dalam keadaan mabuk. Dan setelah berdiskusi panjang lebar, sepakatlah mereka untuk mencampakkan tubuh Lisa di tikungan masjid di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Besar Galang Dolok Masihul, lingkungan Galinda, Galang Kota, Deli Serdang. Lalu untuk memuluskan rencana itu, mereka bertiga kemudian melucuti semua pakaian dikenakan oleh Lisa. Dan setelah selesai membuka semua baju dan celananya, tubuh Lisa kemudian dinaikkan ke sepeda motor yang kemudian dibawa oleh Tony. Dan dengan membonceng Hisar, mereka berdua segera menuju tempat yang telah mereka sepakati sebelumnya. Sesampainya mereka di tempat tujuan, tanpa rasa iba dan tanpa empati, mereka kemudian mencampakkan tubuh Lisa di pinggir jalan besar, tepatnya tak jauh dari sebuah ruko yang menjual sembako. Mereka sengaja membuang tubuh Lisa di pinggir jalan untuk menimbulkan asumsi bahwa korban kehilangan nyawanya berkat laka lantas. Namun kenapa harus dibuka semua pakaiannya? Setelah tuntas dengan misinya, ketiganya pulang ke rumahnya masing-masing. Juga setelah mereka membuang barang-barang milik Lisa, seperti tas, baju, celana, dan dalaman. Kasus ini bisa terungkap diawali dengan temuan tubuh Lisa yang ditemukan tak bernyawa itu. Disusul masih di hari yang sama, satu pelaku menyerahkan dirinya, Budi. Dari akuannya lah polisi berhasil mengungkap kasus ngeri ini, yang ternyata turut juga melibatkan Hisar dan Tony, rekan Budi. Tanya ke tersangka siapa-siapa aja yang bersama mereka, ternyata disebut lagi lah 2 nama. Akhirnya kita panggil, kita bawa ke Polres, kita periksa intensif. Akhirnya hasil dari pemeriksaan tersebut kita tetapkan jadi tersangka mereka bertiga. Kepergian Lisa tentu membawa duka yang mendalam bagi keluarga Lisa yang ditinggalkan. Tentu keluarganya mengutuk dengan keras segala aksi jahat yang telah mereka lakukan terhadap Lisa, orang yang mereka kasihi. Dan dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis penjara kepada 3 terdakwa selama 7 tahun. Namun dalam proses upaya hukum yang dilakukan oleh JPU ke tingkat banding, majelis hakim di Pengadilan Tinggi Medan kemudian merubah hukuman 7 tahun itu menjadi 10 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Kisah yang semoga bisa kita ambil segala sisi positifnya. Dan kisah ini pun berakhir.